Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Ahad Duha Masjid Raya Bani Umar Bintaro yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, dan para guru, para ustadz yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang terombang-ambing dalam kesesatan. Ini cukup menarik tema ini. Kita bisa merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat ke-15. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olok mereka, orang-orang yang memperolok-olok orang yang beriman gitu. Wa yamudduhum, ini kata yamudduhum itu Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing. Itu yang dimaksud itu. Terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, dalam kesesatan. Ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat ke sebelumnya 14, 13 gitu kan. Yang sebelumnya Allah mengisahkan, Allah menginformasikan kepada kita hamba-hambanya umat Rasulullah Muhammad SAW bahwa ketika orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dari Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu bersama dengan orang-orang yang beriman saat itu, kemudian diajak oleh orang yang beriman untuk beriman. Jadi orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kufur itu diajak untuk beriman. Tapi apa yang mereka katakan? Bagaimana kami akan beriman seperti kalian? Kalian ini orang yang tidak berakal, gitu. Kalian ini adalah orang yang bodoh. Kalian ini orang yang dalam tanda kutip tidak ngerti apa-apa. Begitulah olok-olok orang-orang munafik, orang-orang musyrik dan orang-orang kufur terhadap hamba Allah yang beriman, yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika mereka ada bersama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ini munafik nih, gitu. Tapi begitu mereka pergi dari orang yang beriman, ngumpul lagi dengan kelompok mereka, mereka akan mengatakan kami tidak beriman, kami hanya memperolok-olok saja mereka yang beriman itu. Jadi memang intinya ini adalah kenapa Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan adalah balasan dari Allah, karena mereka memperolok-olok orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu anunya apa,
akar masalahnya. Kenapa muncul tema ini? Ini sebenarnya tema dilandasi dari surat Al-Baqarah ayat ke-15. Jadi Allah mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas mereka karena mereka memperolok-olok orang yang beriman, kaum mukminin, dengan membiarkan mereka untuk terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan adalah balasan dari Allah karena mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kufur melecehkan, membullying kalau sekarang mungkin ya, membullying, melecehkan, merendahkan, menghina kaum mukminin, orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian Allah tegaskan, aku akan balas olok-olokan mereka kepada umatku yang beriman di dunia ini. Aku akan timpakan balasan kepada mereka yang melecehkan, yang membullying umatku yang beriman kepadaku. Akan aku bullying mereka yang melecehkan itu dengan membiarkan mereka untuk terombang-ambing dalam kesesatan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu dasar dari kajian kita hari ini, Al-Baqarah ayat ke-15 yang didahului oleh ayat sebelumnya 14 dan ayat berikutnya sebelumnya. Mari kita lihat karakteristik orang yang terombang-ambing dalam kesesatan itu. Menurut ayat ini ada, paling tidak ada beberapa karakter. Karakter yang paling pertama yang menonjol dalam ayat ini adalah orang-orang yang munafik. Jadi kemunafikan itu adalah kesesatan kalau menurut firman Allah ini. Nah, tadi didasari ketika mereka bersama orang yang beriman, mereka ngaku beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kelompoknya, mereka mengatakan kami tidak beriman, kami hanya mengejek saja, hanya memperolok-olok saja, hanya membullying saja orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan Tuhannya itu. Kira-kira gitu. Itu disebut munafik. Munafik itu kan kata Rasulullah cirinya kan 3 paling tidak. Alamatul munafiqin thalathun. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama Pak, idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, kalau dia bicara banyak bohongnya. Kira-kira gitu lah. Nah, kita perhatikan dalam kehidupan keseharian. Kalau ada orang yang banyak omong, banyak bicara, tapi ternyata apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan itu tidak ada buktinya, itu salah satu dari sekian ciri orang munafik. Hati-hati. Sebentar lagi akan tiba masa itu kira-kira. Ya, musim kampanye. Ini hati-hati juga ini. Akan diketemukan mungkin ya. Mudah-mudahan tidak banyak. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter ini. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, pilih saya, kira-kira gitu. Untuk jadi ini, jadi itu. Nanti kalau sudah jadi, itu jalan akan saya beresin. Masjid akan saya renov biar bagus, biar Bapak Ibu bisa sholat di sana. Begitu jadi, ingat? Enggak tuh. Kadang-kadang kita urusan dengan dia juga dipersulit. Menurut Rasulullah, idza hadatsa kadzdzaba, orang seperti ini masuk dalam kategori munafik. Dan munafik itu adalah, bahasa lainnya adalah kata Allah, fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allah biarkan dulu, Allah tangguhkan. Sampai saatnya nanti baru Allah akan azab mereka itu. Satu, orang yang banyak dusta.
pembohong, termasuk juga menyebarkan hoax. Pak, saya mah nggak ngomong, Pak. Saya nggak banyak ngomong, saya diem aja, cuma tangan saya aja yang bicara, kira-kira itu kan. Nah, maka termasuk menyebarkan berita hoax, itu termasuk idza hadatsa kadzdzaba. Hati-hati ini. Nah, kenapa Allah mengatakan itu? Kalau ada informasi, apabila datang kepadamu orang memberikan informasi, nabahum, berita, dan itu adalah yang memberitakan adalah orang munafik. Nah, apa itu? Fatabayyanu, kata Allah kan gitu. Al-Hujurat ayat 10 itu. Cek dulu, cross check dulu, check and recheck dulu itu beritanya, benar atau salah. Kalau belum kita kemudian langsung share, memviralkan, jangan-jangan kita termasuk dari kelompok itu. Idza hadatsa kadzdzaba. Maka konteks kata hadatsa tidak hanya bicara, menulis dengan tangan, mengetik dengan jari-jari yang lentik kita ini, padahal tulisan itu, informasi itu adalah informasi yang bohong, informasi yang tidak benar, maka masuk dalam kategori idza hadatsa kadzdzaba. Gitu. Kampanye, kalau kampanyenya tujuannya hanya untuk memanipulasi rakyat, yang penting dia jadi apa yang dia inginkan, pengen dah dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota legislatif, tapi sesungguhnya apa yang dia ucapkan itu tidak akan dia lakukan, masuk dalam kategori idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, dia dusta, dia bohong, di akhirat Allah akan minta pertanggungjawab. Ini hati-hati, hati-hati. Jadi yang bisa bohong itu siapa saja, semua kita bisa. Siapa kita juga bisa. Oleh karena itu hati-hati betul. Kebohongan adalah salah satu ciri dari karakter orang-orang munafik, dan munafik itu adalah termasuk sesuatu yang menyesatkan. Fi tughyanihim ya'mahun, tadi itu terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, salah satu yang diombang-ambing dalam kesesatan itu adalah orang-orang munafik, menurut firman Allah dari mulai ayat 13, 14, 15 ini. Gitu. Yang kedua kata Rasulullah, orang munafik itu apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Janjinya pokoknya Pak, Bu, kalau saya jadi nih gitu, jadi pemimpin Bapak dan Ibu, ini jalanan mulus lah. Kira-kira gitu ya. Ini masjid bagus semua lah, rakyat sejahtera semua. Kapan? Itu ngomongnya sebelum jadi. Begitu jadi, kira-kira gitu ya, jalanan tambah rusak, masjid juga malah tambah hancur, rakyat misal yang tadi dijanjikan. Nah, itu bagian dari kalau dia berjanji dia ingkari. Itu karakter orang munafik, dan karakter orang munafik itu bagian dari kesesatan yang Allah sesatkan, karena mereka orang-orang munafik mengolok-olok orang yang beriman. Fitughyanihim ya'mahun tadi. Karakter yang ketiga menurut Rasulullah dari orang munafik ini yang Allah sesatkan. Ini kita bicara kesesatan dulu ini ya. Jadi kesesatan itu diantaranya adalah munafik. Nah, maka kalau kita sudah tahu munafik itu sesat, jangan coba-coba kita dekat dengan yang itu. Seperti apa munafik itu, Pak? Nah, kita merujuk pada Rasulullah. Kata Rasul, munafik itu diantaranya cirinya adalah kalau dia ngomong banyak bohongnya, kalau dia janji banyak ingkarnya. Nah, satu lagi, wa idza tumina khana, kalau dia diamanahi dia berkhianat. Diberikan amanah, nih aku berikan amanah, malah amanahnya disia-siakan. Hati-hati.
Amanah itu banyak Bapak sekalian. Kita nggak usah ngelihat orang, lihat diri kita saja. Saya ambil contoh, suami diberikan istri oleh Allah. Istri itu amanah, gitu kan? Maka kata Allah, jaga baik-baik ke istrimu, gitu. Mu'asyaroh bil ma'ruf, kan gitu bahasa kitanya. Mu'asyaroh bil ma'ruf, gaulilah istrimu itu dengan santun, dengan sopan, dengan baik, supaya istrimu bahagia. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina, sempurna iman seseorang adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaim, dan sebaik-baik kaum laki-laki yang paling baik kata Rasulullah adalah yang paling sayang sama istri dan anak-anaknya, sama keluarga. Itu untuk suami. Jadi suami diberi istri, istri adalah amanah. Jaga baik-baik istri kita. Sekarang istri diberikan suami oleh Allah. Kata Allah, nih aku berikan suami kepadamu ya, ini amanah dari aku. Jaga baik-baik suamimu. Kira-kira gitu. Apa yang diperintahkan suami ikuti, selama tidak untuk ingkar kepadaku. Taat kepada suami bagian dari menjalankan amanah. Ketidaktaatan bagian daripada khianat. Suami sayang istri bagian dari menjalankan amanah. Suami tidak sayang istri, itu juga khianat. Gitu. Ini kita keseharian saja dulu dah, supaya kita tidak termasuk dalam kategori karakter orang munafik yang Allah sesatkan tadi. Jadi ciri yang ketiga orang munafik adalah wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Suami dan istri kemudian dikaruniai anak juga adalah amanah. Jaga baik-baik anakmu, kira-kira gitu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman itu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kalian keluargamu, gitu. Termasuk dalam tanda kutip itu adalah anak. Jagalah anak-anakmu dari api neraka. Bahasa lainnya, ajarkan kepada anak-anakmu kebaikan, supaya dia menjadi anak yang soleh, anak yang beriman dan bertakwa. Dengan beriman dan bertakwa, maka akan terhindar dari api neraka. Terhindar dari neraka itu artinya masuk surga. Jadi mafhum mukhalafahnya itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, itu artinya ajaklah anak-anakmu, anak istrimu, keluargamu ke dalam surga Allah. Jangan biarkan dia masuk neraka. Jadi ketika suami istri menjaga anak-anaknya, cucunya dan seterusnya, keluarganya, itu bagian dari menjalankan amanah. Tapi ketika dibiarkan saja, dididik tidak, diajarkan sholat tidak, cara baca Al-Quran nggak pernah diajarkan, dibiarkan saja, itu adalah bagian dari khianat. Khianat itu adalah karakteristik orang-orang munafik, dan orang munafik itulah yang Allah sesatkan. Fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kesesatan, terombang ambing dalam kesesatan. Gitu. Jadi di ayat ini Allah jelaskan orang-orang yang memperolok-olok, menghina, membullying orang-orang yang beriman, salah satunya adalah orang munafik. Dan orang munafik itu Allah akan sesatkan. Gitu. Maka hati-hati nih. Balasan dari Allah, Allah akan menyesatkan mereka orang-orang munafik. Di depan dia berkata baik, di belakang dia menusuk. Begitu kumpul dengan orang Islam, dia baik, seolah-olah dia muslim. Tapi keluar dari orang Islam, dia mencemooh orang Islam. Munafik. Hati-hati. Akan banyak, akan bertemu mungkin kelompok-kelompok yang seperti ini. Maka hati-hatilah kita ini. Tadi
Cek and recheck yang menjadi penting. Kalau ada informasi-informasi ini benar tak salah, baik tak buruk, kira-kira gitu menurut agama kita. Kalau buruk ya kita tinggalkan saja, kalau baik boleh kita ikuti. Jadi yang pertama, yang Allah ombang-ambingkan dalam kesesatan, yang pertama adalah orang munafik. Cirinya tadi sudah 3. Terus balasannya apa, Pak? Allah akan apakan itu mereka orang-orang munafik itu sehingga terombang-ambing dalam kesesatan? Allah katakan dalam Al-Quran, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah akan masukkan apa? Fi darkil asfal minan nar, akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Asfal, aspal itu keraknya neraka, kira-kira gitu ya. Dalam surat Atin kan Allah firman juga itu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Nah, aspal itu asfala safilin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia ini makhluk yang paling indah, makhluk yang paling baik dibanding dengan makhluk-makhluk lain yang aku ciptakan, kata Allah. Tapi mereka, makhluk yang paling indah itu, bisa juga aku letakkan di neraka paling bawah, asfala safilin. Kecuali, ada pengecualian kan? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, gitu. Bagi mereka balasan yang tidak akan putus-putusnya, gitu. Jadi ajruhum ghairu mamnun, balasan pahalanya enggak putus-putus bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi oleh karena itu, balasan bagi orang munafik yang menghina umat Islam, yang menghina orang yang beriman, Allah akan biarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Bapak Ibu baca sekarang kan, di Denmark dan di mana itu sedang musim membakar Al-Quran. Itu artinya kan pelecehan, itu penghinaan. Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Suatu ketika Allah akan azab mereka ini. Al-Quran yang selama ini menjadi pedoman kita umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah dalikal kitabul la raiba fi, di dalamnya tidak keraguan, mengandung kebenaran semua. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman. Dibakar oleh mereka, Pak, Bu. Itu bagian dari apa yang Allah firmankan ini. Mereka mengolok-olok, membullying, menghina, merendahkan umat Islam, bahkan kitab sucinya, termasuk dalam ayat ini. Agak fi tughyanihim ya'mahun, mereka akan dibiarkan oleh Allah terombang-ambing dalam kesesatan. Salah satu dari mereka itu adalah memiliki sifat munafik. Munafik cirinya tadi ada 3 menurut Rasulullah. Kalau berkata dia banyak bohongnya, kalau berjanji banyak ingkarnya, kalau diamanahi banyak berkhianatnya. Balasan bagi mereka ini adalah fi darkil asfal minan nar, diletakkan di neraka yang paling dasar, keraknya neraka. Satu. Jadi ombang-ambing kesesatan itu adalah untuk orang munafik. Yang kedua, siapa Pak yang diombang-ambing dalam kesesatan itu? Yang kedua adalah orang yang musyrik, kaum musyrikin. Jadi ada 3 karakter yang dalam ayat ini. Satu, munafik. Tadi sudah dijelaskan munafik seperti apa. Yang kedua, orang-orang musyrik. Kelompok orang musyrik. Musyrik itu apa? Kita lihat dalam sejarah peradaban Islam misal, ketika Rasulullah datang untuk membawa risalah Allah, untuk mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, apa yang terjadi? Kita lihat di Mekah itu, Baitullah, Ka'bah yang biasa kita menunaikan ibadah haji, bertawaf di sana, itu sekeliling Ka'bah isinya adalah berhala-berhala. Ada Manat, ada Hubal, ada Lata. Itu yang gede-gede, yang kecil-kecilnya banyak.
Sehingga Ka'bah itu dikelilingi tidak kurang dari 360 berhala itu. Dan mereka itu sembah, mereka puja, mereka puji itu. Itu yang disebut dengan musyrik, yang dulu didapati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan musyrik itu dosanya amat sangat besar. Jadi kalau kita bikin ranking, bikin interval gitu, ranking 1 dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Orangnya disebut musyrik. Siapa mereka itu? Mereka yang menyembah bukan Tuhan Allah. Mereka ada Tuhan lain selain Allah. Di antaranya tadi Lata, Manat, Hubal, Uzza dan seterusnya itu, yang ada di sekeliling Ka'bah saat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah orang-orang yang musyrik. Maka ketika Rasulullah mengajarkan kepada mereka, wahai umatku, sembahlah Allah Tuhan yang Esa, fa'budullah wa la tusyrik bih. Sembahlah Allah Tuhan yang Esa dan jangan kau pernah sekutukan dengan sesuatu apapun itu. Mereka nanya ini, Muhammad, emang Tuhan kamu berapa? Kira-kira kita nanya. Kata Rasulullah, 1, Esa, tunggal. Ya Muhammad, Tuhan kamu cuma 1. Tuhan kami yang banyak aja masih keteter. Kira-kira gitu. Tuhan kami banyak, tapi masih banyak juga kami yang kelaparan kok. Apalagi cuma 1. Terus Tuhan kamu punya anak berapa? Terbuat dari apa? Rasul membacakan surat Al-Ikhlas. Allah yang menjawab itu. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang memurnikan akidah. Makna kata ikhlas itu lawan katanya adalah syirik. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlas atau mukhlis. Orang yang syirik disebut dengan musyrik atau kaum musyrikin. Nah, yang dikecam oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang musyrik, yang memperolok-olok orang yang mukhlas, orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu maknanya apa? Tauhid. Ini kita kadang-kadang agak sedikit beda paham ini ya tentang ikhlas itu, makna ikhlas. Bu, ini ada sedikit oleh-oleh. Suami saya pulang dari luar negeri, kasih. Aduh Bu, banyak sekali ini. Ikhlas nggak tuh ngasihnya? Saya ikhlas. Nah, tapi yang dimaksud dalam perkataan ini adalah ikhlas yang dimaksud rela kan? Ikhlas nggak mengasihnya gitu. Gitu. Yang dimaksud rela, bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu tauhid, lawannya musyrik atau syirik tadi. Syirik itu apa? Orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Maka Allah tegaskan dalam surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah Tuhanmu itu Esa. Allahus samad. Dialah Allah tempat bergantung segala makhluk. Apapun kebutuhan makhluk di dunia ini, kepada Allah lah mintanya, dan Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhan makhluknya itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, Allah pun tidak punya orang tua. Kata di pertanyaannya, emang Tuhanmu anaknya berapa? Orang tuanya siapa? Jawabannya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Tidak pernah beranak, tidak punya diperanakan. Kalimat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Apalagi berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu.
yang hidup pun juga enggak. Kalaupun hujan dia kehujanan, kalau panas terik juga dia nggak bisa pergi. Masa bisa nolong manusia? Dia aja nggak bisa nolong. Tapi itu yang disembah oleh orang kaum musyrikin Makkah saat itu, dan mereka mencemooh, menjelekan, menghina, mengolok-olok umat Islam yang beriman kepada Allah Tuhan yang Esa, sehingga Allah marah. Kata Allah, biarkan aku akan balas mereka, orang-orang yang memperolok-olok yang beriman ini, fi tughyanihim ya'mahun, akan tersesat dalam diombang-ambing dalam kesesatan. Di antaranya adalah orang yang musyrik. Nah, di musyrik itu memang sangat luas Bapak-Ibu sekalian. Syirik itu tipis bedanya. Contoh, tadi orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad itu kan menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Apakah sekarang masih ada kemusyrikan, Pak? Mungkin. Jadi kalau ada orang Islam, ketika ditanya Tuhan Anda siapa? Allah. Tapi ketika dia percaya, ini semenjak ada burung perkutut di rumah saya, kira-kira gitu ya, wah, dagangan saya lancar, gitu ya, rezeki tambah banyak gara-gara perkutut ini. Kira-kira syirik atau tidak? Syirik. Perkutut kan burung kan makhluk Allah. Apa iya bisa mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan rezeki? Yang mendatangkan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Hati-hati, apapun bisa disyirikan. Nah, ini batu cincin ini. Wah, Bapak kalau pengen laris dagang, pakai batu cincin ini. Oh, ini batu cincin dari gunung yang paling tinggi itu. Saya puasanya sampai seminggu untuk dapatkan batu cincin ini. Dengan batu cincin ini, kalau mau nyalon jadi anggota legislatif pasti jadi. Kalau mau nyalon jadi gubernur pasti terpilih. Pakai cincin ini. Ketika kita percaya dengan itu namanya syirik. Dengan apapun bisa disyirikan itu. Tadi, wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apa? Apa saja. Bisa dengan burung, bisa dengan cincin, bisa dengan keris, bisa dengan tombak, bisa dengan apa saja. Bisa dengan air, mata air. Oh Pak, Ibu, kalau minum air mata air ini sumbernya dulu dari nenek moyang ratusan tahun yang lalu. Kalau minum air ini, Ibu akan kelihatan tambah auranya, gitu, cerah, muda 20 tahun lebih muda. Bapak, wah, tambah kuat, tambah kokoh, tambah berwibawa. Maka berebutanlah air itu. Air itu menjadi penyebab syirik. Kan tidak sedikit kayak gitu kan? Jangan kita cemooh, jangan kita benci dengan orang-orang Mekah yang zaman Rasulullah menyembah berhala. Tapi saat ini juga masih banyak orang-orang yang dia tidak menyembah berhala, tapi dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan jimatkah, dengan batu cincinkah, dengan burungkah, dengan keriskah, dengan air apa lagi, dan dengan berbagai macam. Allah katakan, Rasul katakan, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu. Bukankah itu yang kita ikrar dalam salat kan? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Aku tidak diperkenankan untuk bersekutukan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk kelompok-kelompok yang musyrik. Itu kan kalau kota salat. Jadi Allah itu hanya Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang-orang yang musyrik saat itu, yang memperolok-olok orang yang mukhlas, orang yang ikhlas, Allah kecam, Allah akan biarkan dalam
terombang-ambingan dalam kesesatan, yaitu dengan kemusyrikan. Apa balasan bagi orang yang musyrik, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, orang yang musyrik itu, andaikan ada di antara orang Islam yang melakukan kemusyrikan, maka ibadahnya ditolak selama 40 malam. Contoh, ada biasa zaman dulu tuh di mal-mal atau di acara-acara tertentu ada parade paranormal. Datanglah kita, diramallah nasib kita, kita percaya itu musyrik. Maka sholat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, infak sedekah kita ditolak oleh Allah. Nah, hati-hati nih. Tapi kan Pak, saya nggak memuridkan orang lain. Iya, nggak memuridkan orang lain, tapi menyinggung Allah. Allah marah. Satu. Yang kedua, apabila dia berbuat musyrik, belum sempat bertobat sebelum dia meninggal, langsung meninggal, maka dosanya nggak bisa diampuni. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Orangnya disebut musyrik, tidak pernah akan mengampuni kalau dosa itu dibawa mati, gitu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat sangat nyata, gitu. Jadi syirik itu tidak bisa diampuni dosanya Allah. Maka jauhilah inilah. Mungkin gak merugikan orang lain. Kalau kita percaya sama paranormal kan orang lain gak rugi, gak ada yang rugi itu. Tapi Allah marah. Kalau kita percaya sama keris inilah yang membuat hidup kita sejahtera, hidup kita selamat, itu musyrik. Orang lain gak ada yang dirugikan, tapi Allah murka. Ketika dia dalam kemusyrikan kemudian meninggal dunia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang ini karena dia memiliki sifat musyrik. Nah, hati-hati nih musyrik ini. Jadi syirik itu bisa berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin ibadah haji sudah 3 kali, umrohnya 10 kali, tapi tetap berbuat musyrik, ditolak itu. Hati-hati. Syirik itu tipis sekalian ini. Tapi Pak, saya cuma percaya saja Pak, gara-gara burung ini, dan saya yakin betul burung inilah yang menyebabkan saya jadi kaya ini Pak. Itu syirik namanya. Karena yang beri rezeki itu siapa? Allah. Yang beri kesehatan siapa? Allah. Burung itu namanya burung makhluk Allah. Ketika kita mempersekutukan Allah dengan makhluknya, itu syirik. Hati-hati ini. Jangan ditolerir ini gitu-gitu kayak gitu ya. Oh itu kan Pak cuma hobi saja. Ya kalau hobi sih nggak apa-apa. Hobi memelihara burung, ada burung nih, burung ini. Tapi jangan diyakini burung itulah yang menyebabkan kita dapat rezeki. Burung itulah yang menyebabkan kita sehat. Burung itu yang menyebabkan kita hidup sejahtera. Itu yang keyakinan itulah yang syirik. Kalau melihat burungnya silahkan saja, mau ribuan, mau ratus, silahkan. Jangan ada keyakinan ini, syirik. Dan dosanya tadi, ibadahnya ditolak selama 44 malam. Sekali percaya, kalau terus-terusan percaya ditolak semua itu. Yang berikutnya adalah dosanya tidak terampuni. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dan syirik itu tempatnya adalah di neraka jahanam. Fi nari jahannam khalidina fi abadan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin bertemu dengan Allah di surga, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-110, Allah beritahu itu caranya. Faman kana yarjullah, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, waliqa rabbih. Waliqa rabbih itu berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah, berbuat baiklah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.
Kalimat pertama, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan kau berbuat musyrik dalam beribadah kepada Allah. Nah, hati-hati ini. Jadi kemusyrikan mungkin masih ada di sekitar kita. Kemunafikan mungkin masih kita mohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan musyrik dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan munafik, karena itu adalah dikategorikan terombang-ambing dalam kesesatan. Fi tughyanihim ya'mahun. Al-Baqarah ayat 15 tadi itu. Yang ketiga, fituk janim ya'mahun itu orang yang diombang-ambingkan dalam kesesatan itu menurut ayat ini adalah mereka yang kufur. Jamak gitu, kufron atau kafirun, jamaknya kufur. Apa kafir, kufur atau kufron itu? Bahasa lainnya adalah orang yang ingkar, mengingkari apa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah. Itu namanya kufur atau kafir atau kufron. Itu yang menurut Allah dia yang akan disesatkan, terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sekarang apa itu makna kufur, makna kufron tadi itu? Tadi saya sebutkan sepintas. Kufur atau kafir atau kufron itu adalah orang-orang yang mengingkari ajaran Allah dan Rasulnya. Siapa misal contohnya? Contoh kita yang dulu-dulu aja lah. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam beserta Nabi Allah Harun alaihissalam datang kepada Fir'aun dan kelompoknya, Nabi Musa dan Nabi Harun menyeru kepada Fir'aun dan pengikutnya agar mereka menyembah Allah. Sembahlah Allah. Tapi Fir'aun marah karena Tuhan itu dia. Kenapa harus menyembah Tuhannya Musa dan Harun? Nah, itu namanya kufur. Itu namanya kufron. Ingkar kepada Nabi yang menyampaikan risalah Allah. Itu kufur namanya. Kufron atau kafirun. Nah, kemudian di zaman Nabi Nuh, anak istrinya, salah satu anaknya Kan'an, diperintahkan untuk menyembah Allah. Wahai anak istriku, sembahlah Allah, karena dialah Tuhan kita yang menciptakan kita semua. Jangan pernah menyentuh Allah dengan sesuatu apapun. Tapi istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh tidak mau. Itu namanya kufron. Contoh lagi, masuk ke zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi paman-pamannya, Abu Lahab dan paman-paman yang lain, sembahlah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi apa yang balasannya? Abu Lahab marah, Abu Jahal marah, dan abu-abu yang lainnya marah. Itu namanya kufron. Bahkan mereka, orang-orang kafir Mekah saat itu, menawarkan join dalam beribadah. Ini kita ini susah menghentikan Muhammad nih. Disuruh berhenti mengajarkan agamanya, masih terus saja. Kita mau binasakan, kita nggak enak ini sama keluarga Bani Thalib dan Bani Hashim. Tapi ini kalau begini, ini stabilitas agama kita, nenek moyang kita terganggu oleh agamanya Muhammad ini. Bagaimana kalau kita datangnya aja Muhammad, kita ajak join sajalah. Udah, akhirnya diutuslah beberapa kaum kafirun Mekah ini. Datang ke rumahnya Abu Thalib. Thalib, kami datang. Baik. Berapa orang? Banyak. Perwakilan saja, tapi banyak. Mau ngapain? Saya mau nemuin ponakanmu Muhammad itu.
Mana dia Muhammad? Baik, aku panggil. Nabi Muhammad keluar. Nabi Muhammad keluar. Muhammad, baik tuan-tuan. Bagaimana? Ini Muhammad, kita kan ini berseteru terus, berantem terus, cuma gara-gara masalah ketuhanan, masalah menyembah Tuhan. Tuhan kami banyak, Tuhan kamu satu. Kami suruh berhenti dakwah, berhenti untuk menyebarkan agamamu, masih terus saja. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, andaikan kalian bisa menaruh matahari di sebelah tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan agama Allah. Ini kan membuat bingung kami nih. Nah, sudah gini aja Muhammad lah, kita joinan sajalah. Maksudnya ini, kami orang-orang Mekah yang belum ikut agamamu, suatu ketika sepekan, sebulan atau berapa dalam kesepakatan kita menyembah Tuhanmu. Kamu menyembah Tuhan siapa, kami ikut. Kamu bagaimana cara beribadahnya, cara menyembah, kami ikut. Tapi nanti bulan depannya atau minggu depannya, pekan depannya, kami menyembah Tuhan kami. Kalian Muhammad beserta pengikutmu ikut menyembah Tuhan kami. Kan damai itu, enggak ada pertengkaran lagi, sama-sama menyembah Tuhan yang ini, Tuhan yang ini. Mungkin secara kemanusiaan logis juga itu ya, untuk mendamaikan perselisihan tentang itu, ya sudah, joinan saja. Minggu ini, pekan ini atau bulan ini nyembah Tuhannya orang-orang Mekah yang banyak. Nanti pekan depan menyembah Allah, Tuhannya Rasulullah Muhammad SAW beserta pengikutnya. Jangan nggak berantem tuh. Itu menurut logika mereka. Tapi rupanya langsung Allah jawab. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Jadi kata kafir itu memang Al-Quran. Ini kan kita kadang-kadang ingin disebut toleran, hilangkan itu kata kafir, ganti dengan kata apa, non muslim gitu. Nah, itu Al-Quran kok. Coba dari 114 surat, ada nggak namanya surat Al-Kafirun? Ada ya? Itu artinya Al-Kafirun itu. Al-Kafirun itu artinya apa? Orang-orang kafir. Masa orang ganti Kul ya ayuhan non muslim gitu, atau Kul ya ayuhal ghair muslim, itu merubah Al-Quran. Itu nggak boleh. Ini Al-Quran, kitab suci, jangan diotak-atik ini. Allah yang mengatakan surat ini namanya Al-Kafirun. Coba kalimat pertamanya apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah itu, apa itu? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak pernah akan menyembah Tuhan kalian yang kalian sembah. Itu kata Allah. Rasul hanya menyampaikan saja. Apalagi? Wala antum abidu nama a'bud. Dan kalian pun tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah, kata Allah dalam Al-Quran. Dan Rasul menyampaikan itu. Ujungnya apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalau gitu apa yang kamu sembah, sembahlah itu menurut agamamu, keyakinanmu, dan aku yang pun akan menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang aku yakini. Selesai. Itulah toleransi. Bukan mencampur adukan agama. Ini keliru, ini penafsiran yang keliru. Oh, disebut toleran itu kalau kita ikut agama orang lain menyerahkan penyembahan, kita ikut. Nanti orang lain menyembah Tuhan kita. Itu dulu zaman Nabi kayak gitu solusinya. Tapi Allah tolak. Katakan Muhammad, aku tidak pernah akan menyembah Tuhan kalian. Silahkan kamu sembah Tuhan kalian. Aku pun akan menyembah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala beserta pengikutku. Nah, kalimat terakhir kan lakum dinukum waliyadi. Itu toleransi sudah final dalam Islam. Mau apa lagi? Kita nggak boleh mengganggu hak beragama orang lain, tapi orang lain pun jangan mengganggu hak beragama kita. Itu toleransi.
bukan mencampur adukan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan ini salamnya ganti nih, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganti dengan salam Yahudi, itu toleransi atau mencampur adukan? Campur adukan itu, nggak benar. Jangan ikutan kayak gitu. Jangan ikutan. Salam kita sudah jelas. Rasul katakan, ayuhan nas afsus salam, wahai manusia, wahai umat Islam, tebarkan salam. Seperti apa ya Rasul salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala sumbernya. Jangan diganti-ganti dengan apa itu ya. Jadi tolong kita sebagai umat Islam, kita konsisten dengan agama kita, tapi kita juga tidak boleh mengganggu, mengotak-atik ajaran agama orang lain. Nah, kalimatnya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, silakan bagaimana cara beribadahnya, monggo silakan. Kami tidak akan mengganggu, kami tidak ikut campur. Ya, waliyadin, dan aku pun akan beragama menyembah Tuhanku yang aku sembah. Kalian jangan ikut campur, jangan memperolok-olokkan. Kan gitu sebenarnya. Itu toleransi yang final itu. Nah, orang-orang yang kufur ini itu terombang-ambing dalam kesesatan. Fi tughyanihim ya'mahun. Nah, balasannya apa orang-orang yang kufur ini? Sama dengan orang-orang yang musyrik, sama dengan orang-orang yang munafik. Fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka itu timbangan amalnya tidak ada, ringan. Surat Al-Qari'ah jelas menjelaskan, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian timbangan amal solehnya berat, maka Allah akan tempatkan dia di tempat yang diridhoi oleh Allah, surga yang penuhkan kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang timbangan amal baiknya ringan karena kekufurannya, karena kemunafikannya, karena kemusyrikannya itu, apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, neraka hawiyah, ke neraka huthomah, ke neraka jahanam, ke neraka jahim. Mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Itulah apa yang dimaksud oleh terombang-ambing dalam kesesatan, adalah balasan dari Allah bagi mereka-mereka yang menghina umat Islam yang beriman kepada Allah. Balasannya, Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kesesatan yang dimaksud adalah 1, kemunafikan, 2, kemusyrikan, dan 3, kekufuran. Mudah-mudahan kita semua umat Islam dijauhkan dari kesesatan itu dan kita selamat dunia sampai akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini mendapat ridha Allah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya kami persilakan jamaah untuk yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengenai musyrik dan ada suatu daerah itu mengenai tradisi itu Pak Ustaz. Tradisi seperti misalnya bangun rumah. Itu bangun rumah itu syaratnya, katanya syaratnya itu ada kelapa, ada tebu, ada padi gitu. Harus ditaruh di atas junjungan rumah itu. Itu termasuk salah satu syirik nggak Pak Ustaz? Iya, sebenarnya kan gini, syirik itu kan motifnya apa, niatnya apa nih? Apa sih ditaruhin kelapa di atas? Apa ditaruhin tebu di atas? Ditaruhin padi, ditaruhin segala macam? Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk ya buat hiasan atau buat dimakan oleh tukangnya, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau sudah ada unsur keyakinan, dengan ditaruhin itu semua, menurut nenek moyang kita, rumah ini akan selamat
jauh dari bencana, jauh dari musibah, rezekinya akan nomplok, itu musyrik. Tapi kalau yang sekedar ini buat anu aja Pak, karena kebiasaan masyarakat di sini kalau mau masang uwung-uwung ya Bu, uwung atau ditaruhin, ya silakan aja, kebiasaan, tapi jangan ada kaitannya dengan masalah-masalah yang tadi keyakinan itu. Jadi sebenarnya musyrik itu keyakinan itu. Kalau tidak ada unsur keyakinan apa-apa, ya silakan saja lah, gitu kan? Mungkin nanti dimakan oleh kelapanya diminum oleh tukangnya yang sedang mengerjakan itu, gitu kan? Ya silakan saja. Zaman dulu kan mungkin belum ada air kemasan itu. Apa yang gampang dibawa ke atas? Ya kelapa mungkin, gitu. Atau kelapa itu simbol apa? Itu kan filosofi saja. Selama itu hanya simbol-simbol yang sifatnya simbolik, tidak ada unsur-unsur keyakinan apapun, ya itu tradisi biasa saja. Dipakai silakan, enggak berdosa kan? Tapi kalau sudah ada unsur, oh ini kalau enggak pakai kayak gini Pak, ini rumahnya angker, gitu kan? Oh, rumahnya enggak berkah. Nah, emang yang beri keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi memang kemusyrikan itu adanya dalam keyakinan tadi itu. Selama kita tidak yakin apa-apa, silakan saja. Saya pakai cincin. Saya hobi saja ini. Saya nggak keyakinan ada apa-apa tuh. Aksesoris saja. Saya biasa pakai cincin, ya pakai aja cincin. Tapi kalau saya sudah meyakini, aduh, semenjak cincin ini saya pakai nih, kira-kira gitu. Waduh, hidup saya merasa tenang, gitu ya, nyaman, rezeki tambah banyak, gitu kan, harta melimpah, gara-gara cincin ini musyrik. Gitu. Kalau pakai aja, ya silakan. Sama saya pakai jam. Jam untuk apa? Ya saya untuk melihat waktu saja kok. Enggak, jam ini dari mbah anu. Ini mbah ini buat anu jam ini, buat ngisi jam ini. Wah, tirakatnya sampai 20 hari 20 malam. Siapa yang pakai jam ini, wah pasti dia akan mulia hidupnya. Nah itu musyrik. Pakai apapun yang kita kenakan, kalau ada unsur-unsur keyakinan lebih sama dengan Allah, itu namanya musyrik. Tapi kalau hanya sekedar saya buat aksesoris saja, saya buat hanya untuk melihat waktu, atau tadi saya hanya memasang itu hanya untuk ikuti tradisi aja, tidak ada keyakinan apapun, silakan aja kalau gitu. Jadi banyak memang tradisi-tradisi kita perlu dijelaskan secara filosofi. Jangan ada keyakinan lain. Semua kesejahteraan, kebahagiaan, rezeki itu Allah yang ngasih, bukan benda-benda itu. Nah kalau kita meyakini benda-benda itulah yang ngasih, itu disebut dengan syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Gitu Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau hanya untuk hiasan atau untuk anu. Iya, balik. Terima kasih. Baik. Yang kedua, orang munafik itu yang suka bohong dan ingkar janji itu kalau udah kebiasaannya itu kayaknya susah untuk, karena udah merasa keenakan. Itu ada waktunya nggak Pak Ustadz mereka itu berubah gitu? Ya, wallahu a'lam gitu ya. Tapi kalau memang sudah dibiarkan oleh Allah, sama dengan orang-orang ini munafik ini. Jadi orang-orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah dan orang-orang yang beriman saat itu, Allah biarkan terombang-ambing dalam kemunafikannya, gitu. Sampai kapan? Ya sampai nanti Allah mengazab mereka. Jadi kalau ada orang yang sudah biasa dengan kebohongan, biasa dengan kemunafikan, itu penyakit, dan penyakit itu penyakit hati, penyakit ruhani. Maka kalau dia ingin berubah, atau kalau ada ingin merubah, rubahlah. Tapi berubah atau tidak bergantung dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor kemauan dia. Mau nggak dia berubah? Gitu. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Ada pengaruh-pengaruh dari temennya, atau mungkin ustadz atau guru yang mengajari bahwa munafik itu penyakit yang berbahaya. Jauhi, karena azabnya sangat pedih. Fi darkil asfal, neraka yang paling bawah. Kapan dia berubah? Wallahu a'lam. Berubah atau tidaknya ya tentu itu hanya Allah yang Maha tahu. Andaikan dia tidak berubah sampai meninggal, berarti itu adalah Allah biarkan dia dalam terombang-ambing dalam kesesatan.
Nauzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Gitu. Kalau kita ingin merubahnya, rubah silakan. Nabi Muhammad itu datang ke Mekah membawa risalah Allah, maaf bukan datang. Diutus oleh Allah di Mekah itu untuk merubah tradisi masyarakat Arab yang musyrik, tradisi masyarakat Arab yang munafik, gitu. Tradisi masyarakat Arab yang kufur. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah, ada juga. Biarkan saja kata Allah. Biarkan mereka yang gak berubah sampai nanti mereka tahu bagaimana balasannya. Gitu. Kalau kita ingin berusaha mengajak, bagus itu, bagus. Kita ajak, kita ingatkan, tentu dengan cara-cara persuasif ya, cara-cara yang bijak supaya tidak tersinggung itu. Ajak. Kalau nggak berubah, ya urusan dilah dengan Allah. Sudah aja. Wallahu a'lam. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mau nanya Pak Ustaz. Baik, Pak Haji. Kalau bolehkan orang yang mengikuti hawa nafsunya dari Tuhannya gitu. Jadi maksudnya itu sampai musyrik ya. Manittakhadha ilahu hawahu. Ya. Iya, jadi intinya musyrik itu yang pertama dia mungkin menyembah Allah, tapi juga menyembah Tuhan selain Allah. Itu awalnya seperti itu. Tapi kemudian bisa berkembang. Dia menyembah Allah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau mengikuti hawa nafsunya berarti menjauhi larangan Allah. Itu namanya kufur. Menjauhi larangan, menjauhi perintah Allah maksud saya. Ingkar gitu kan. Maka itu kufron. Gitu ya. Nah, ketika dia mempertuhankannya malah, kalau tadi kan hanya memperturutkan, kemudian mempertuhankan hawa nafsunya, ya tadi musyrik. Jadi musyrik itu sangat luas, tapi tipis sekali dengan tidak musyrik. Enggak usah itulah mungkin. Nah ini kan kita nih di dunia ini banyak juga organisasi-organisasi. Ada organisasi A, organisasi B gitu. Ketika dia menuhankan organisasi, maka organisasi itu jadi berhala bagi dia. Lebih taat kepada organisasinya ketimbang kepada Allah. Itu musyrik. Hati-hati. Jadi di dunia modern juga ada kemusyrikan modern. Kata Allah wajib salat Jumat, tapi organisasinya menganjurkan ini waktu Jumat rapat, ini rapat lebih penting daripada salat Jumat. Nah misal ketika dia mengikuti anjuran organisasinya meninggalkan salat Jumat, gitu kan, lebih menurutkan organisasinya meninggalkan salat Jumat, itu sudah musyrik Pak. Berhalanya nggak kelihatan kan, tapi berhalanya adalah berbentuk organisasi. Banyak akan muncul berbagai kemusyrikan di akhir zaman. Kalau zaman Nabi kan dulu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, kelihatan bendanya, bisa dipegang. Sekarang bendanya mungkin kemusyrikan nggak kelihatan. Jabatan. Saya pernah dulu kan ada dua orang masuk kerja. Itu masuk kerja, rupanya kebijakan di perusahaan itu setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 1 rapat. Dia rapat hari Jumat. Karena kebetulan bosnya, ownernya ini hanya bisa hadir hari Jumat. Hari yang lainnya dia keluar kota, keluar negeri. Ya sudah. Nah, orang yang pertama ikut. Gitu. Orang yang kedua memilih resign. Saya keluar aja lah dari perusahaan ini, daripada saya meninggalkan sholat Jumat, lebih baik saya keluar. Keluar orang ini satu, tapi yang satu bertahan. Ngapa dia logikanya? Ya kalau sholat Jumat kan Allah Maha Tahu lah, Allah maklum. Tapi kalau bos ini kan, gitu. Kalau bos ini nggak mau tahu, kalau kita nggak rapat, dan nggak hadir, dicoret, dikeluarkan kita. Mau makan apa? Itu kan sudah secara tidak langsung dia sudah menggantungkan hidup kepada bos perusahaan itu. Sudah setiap Jumat dia nggak pernah Jumatan, duduk paling depan. Ya cari cari perhatian bosnya, absen paling dulu, sehingga bosnya merasa tertarik. Ya sudah, baru 2 bulan kerja diangkat jadi manajer dia. Baru 2 bulan, karena rajin setiap Jumat ada terus, dan dia meninggalkan sholat Jumat.
Gitu. Akhirnya ini kisah nyata ya Pak, bukan anu. Si yang tadi keluar dia cari kerjaan lain dan dapat kerjaan lain, tapi bisa sholat Jumat. Yang ini naik jadi manajer. Oh, gajinya naik, tunjangannya naik, fasilitas rumah dapat, kira-kira gitu. Kendaraan dapat, asuransi kesehatan dapat, gaji tinggi lah. Singkat cerita, orang ini hidupnya tambah kaya. Baru 2 bulan bekerja, maka dia tepuk dada. Kalau Jumatan mah Allah Maha tahu kok, tapi bos nih, kira-kira gitu. Temennya ditelepon, bagaimana kamu? Udah saya dapat kerjaan. Jadi apa? Jadi staf. Ya, kamu jadi staf. Kamu sih terlalu taat katanya. Hidup itu jangan terlalu taat kepada agama. Agama mah itu urusan nanti kalau udah tua, kira-kira gitu. Kan banyak kayak gitu Pak, anunya ya, yang menggampangkan itu. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, saya dapat pekerjaan yang seperti ini. Yang penting saya sholat Jumat, masih ingat sama Allah, rezeki mah Allah yang ngatur, kata yang bilang. Ya sudahlah, kata ini, nikmati aja tuh penderitaanmu, kata yang kaya ini. Sudah, setahun, 2 tahun tambah kaya, 3 tahun tambah kaya. Tahun keempat, si manajer ini yang meninggalkan sholat Jumat sakit Pak, sakit, dibawa ke rumah sakit, ternyata harus operasi, masih ditanggung perusahaan kan, asuransi. Sakitnya malah bertambah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perusahaan masih nanggung, sampai setengah tahun perusahaan nggak mau nanggung. Ya sudahlah, kita PHK saja, kasihlah pesangon, berhenti dia bekerja kan, karena sakit. Ngapain kita membiayai orang yang sakit? Nggak produktif dong buat perusahaan. Yaudah, di PHK, dikasih pesangon. Uang tabungan habis buat berobat, pesangon habis buat berobat. Mobil yang tadi ditarik perusahaan, kan hanya inventaris. Rumahnya dia jual. Nah, akhirnya dia ngontrak di rumah petakan itu. Terakhir istrinya yang telepon kepada temannya itu, suaminya meninggal dunia. Temennya yang tadi rajin sholat Jumat, yang tadi dihina-hina itu staf, setelah sekian tahun dia diangkat jadi manajer, tapi dia manajer tetap masih sholat Jumat. Temennya yang tadi meninggal sholat Jumat meninggal di rumah kontrakan dan meninggalkan istri. Begitulah kehidupan Bapak sekalian. Jadi jangan pernah kita menggantungkan hidup kepada selain Allah. Rezeki Allah yang ngatur, itu harus yakin, bahkan harus hakul yakin, dia seyakin-yakinnya. Semua kehidupan kita ini kepada Allah kita bergantung, orang lain itu hanya perantara. Maka kan Rasulullah, wa izzuhu istaghnahu 'anin nas. Orang yang perkasa, orang yang hebat, orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah. Allahus Samad. Gitu Pak. Jadi kalau hanya memperhatikan hawa nafsunya, bagian dari musyrik, bagian dari kufur. Kenapa musyrik? Karena dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Seperti tadi itu, nafsunya kan bekerja mencari uang yang banyak, akhirnya Tuhan ditinggalkan, Tuhannya ganti bos. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit-penyakit itu Bapak Ibu sekalian. Cukup Ustaz ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan memohon kepada Allah. Jika di antara kita ada yang sedang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan disehatkan kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Yang kedua, jika di antara kita ada doa-doa mungkin yang belum dikabul oleh Allah, ya Allah kabulkan doa kami hari ini ya Allah, dan berikanlah kami semua hidup yang sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, jika di antara kita mungkin ada punya masalah, ada problem, apapun problemnya, ya Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari masalah-masalah kami dan selesaikan semua masalah-masalah kami dengan baik dan benar. Terakhir, kita doakan kepada kita yang sudah berada di dalam kubur, dalam barzah, semoga mereka mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah dan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa taqabbal hadhihi niyyah illa hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kullin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bil khairat rabbighfir li warhamhum wa anta khair. Allahumma nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syamal 'afiyah wa nas'aluka ya Allah ghina linnas. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal salamah wa babal siha wal 'afiyah wa babal rizqi wa babal ilmi wa babal maghfirah wa babal jannah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil musyrikin. Anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil munafiqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya ajud ya ghafar ya rabbal alamin. Mari kita tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan datang dari kebodohan saya sendiri, dan jika ada yang adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.